Jadi doa selesai. Berarti kita ke bradytmia itu ya? Sebelum ke bradyarritmia ini membahas tentang mekanisme tachyarrhythmia dulu Bang, yang Boleh. patofisiologi. Jadi menyinggung sedikit aja, mana tahu nanti keluar ya kan. Nah, untuk tachyarrhythmia ada banyak sekali mekanisme yang mencetuskan terjadinya aritmia. Ya, pada intinya dipicu oleh karena adanya prematur beat. Artinya harusnya kan gelombang itu ada sirkuitnya, ada alurnya, ada tahapan-tahapannya. Nah, sebelum berlanjut ke tahapan selanjutnya, ada eh, gelombang atau depolarisasi yang muncul duluan. Nah, biasanya ini tergantung dari ion-ion natrium. Jadi kontraksi jantung itu kan bergantung pada ada ion natrium, ion kalium, ion kalsium. Nah, karena nanti mereka bisa masuk dan keluar jantung. Jadi kalau ada pasien natriumnya tidak seimbang, kaliumnya tidak seimbang, kalsiumnya tidak seimbang, pasti ada perubahan pada gelombang EKG. Nah, gangguannya kita bagi menjadi ada gangguan fungsi pembentukan impuls atau gangguan rangsang, dan ada gangguan propagasi atau perbanyakan impuls. Nah, mekanisme yang pertama itu jadi ada 3 mekanisme paling sering. Yang pertama adalah peningkatan automatisitas. Jadi otomatis terjadi gelombang atau pembentukan gelombang yang otomatis. Nah, kita tahu di jantung itu ada yang namanya pacemaker, Bang. Pacemaker ini pacu jantung yang memang secara alami ada di jantung. Jadi pacemaker itu terdiri dari SA node, sinoatrial node. Dari sini sinoatrial node ini dia letaknya di atrium kiri. Jadi jantung ini bisa berdetak karena ada kelistrikan jantung. Nah, pacemaker inilah yang akan memunculkan kelistrikan jantung. Jadi diawali dari SA node. SA node ini akan memunculkan listrik pada jantung. Nah, ketika SA node ini mengalami depolarisasi, melakukan fungsinya, maka kelistrikan itu akan disebarluaskan ke seluruh atrium. Setelah dari SA node, listrik tadi dihantarkan ke AV node. Nah, setelah dari AV node, nanti dihantarkan ke serat-serat Purkinje. Berkas His dulu, sorry Bang, berkas His. Di sini nanti ada berkas His, bundle of His. Nah, jadi turun ke sini di septal dia, Bang. Di septal jantung ada berkas His. Kemudian dihantarkan ke serat-serat Purkinje. Purkinje fibers. Jadi ketika SA node dan AV node mengalami depolarisasi itu kontraksi, mengalami potensial aksi dulu, maka si atrium akan mengalami depolarisasi. Jadi kontraksilah si atrium. Jadi kuncinya dari sini, ini kayak stop kontaknya, screennya. Nah, setelah atrium, turun dia ke septal. Septal di situ ada bundle of His, berkas His. Terjadilah potensial aksi di septal. Kemudian ventricle menyebar luas, ya, potensial aksinya, kelistrikannya menyebar luas ke Purkinje. Jadi ketika bundle of His, berkas His, dan sel Purkinje mengalami potensial aksi, maka terjadilah yang namanya depolarisasi pada ventricle. Sehingga si ventricle ini berkontraksi. Nah, ketika ada peningkatan otomatisitas, nah jadi nanti maksud dari otomatisitas ini, si SA node atau si AV, misalnya si SA node lagi melakukan fungsinya. Tiba-tiba si AV node juga melakukan potensial aksi bersamaan seperti itu. Nah, jadi mereka tabrakan, harusnya saling bergantian. Setelah dari SA node, dia turun ke AV node. Nah, jadi selain pada sinus SA node juga terdapat serabut atrial khusus disebut serabut AV node, AV junction, dan serabut Purkinje. Nah, pada keadaan normal, sel miokard tidak memiliki aktivitas sebagai pacemaker. Nah, jadi
Yang memiliki aktivitas pacemaker itu hanya SA node, AV node, Burkitt, dan Purkinje 4. Sedangkan sel-sel jantung yang lainnya, miokardium yang lainnya, tidak bisa memiliki aktivitas pacemaker. Pacemaker itu artinya memunculkan kelistrikan ya Bang. Nah, jadi memunculkan potensial aksi atau kelistrikan. Nah, ketika terjadi sel-sel miokard ini mengalami memiliki fungsi pacemaker, maka dia akan mengganggu fungsi SA node. Nah, jadi peningkatan automatisitas itu karena terjadi depolarisasi parsial pada resting membran. Ketika jantung itu relaksasi, harusnya tidak ada potensial aksi, Bang. Tidak ada depolarisasi. Dia kan jantung itu harus kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Ketika relaksasi itu dia istirahat, resting. Nah, jangan sampai ketika dia istirahat terjadi depolarisasi. Kalau terjadi depolarisasi bisa menyebabkan aritmia. Nah, itu intinya. Oke. Nah, keadaan automatisitas ini dapat didapatkan pada orang-orang yang katekolaminnya meningkat. Katekolamin itu contohnya epinefrin, norepinefrin, norepinefrin. Kemudian pasien-pasien yang mengalami hipokalemia, pasien yang mengalami hipoksia atau iskemia. Makanya nanti pada orang yang infark miokard, new onset infark miokard, salah satu gambarannya bisa gambaran new RBBB, new right bundle branch block. Ada gambaran aritmia di situ. Nah, karena keadaan hipoksia atau iskemia. Bisa juga efek obat-obatan digitalis, obat-obatan gagal jantung, dan efek mekanis dari kontraksi jantung. Yang kedua, adanya pemicu, aktivitas pemicu, trigger activity. Nah, ini juga hampir sama, intinya ada early after depolarisasi. Setelah dia depolarisasi harusnya kan relaksasi. Nah, ketika depolarisasi selesai, dia melakukan depolarisasi lagi. Nah, oke. Kemudian ini biasanya mekanisme ini terjadi pada gambaran ekstrasistol. Nanti ada ventricular ekstrasistol, atrial ekstrasistol, dan lain-lain. Nah, juga disebabkan oleh peningkatan katekolamin, hiperkalsemia, atau keracunan obat-obatan digitalis. Nah, juga terjadi nanti pada pasien hipokalemia dan pasien bradikardi. Satu lagi mekanisme re-entry. Nah, mekanisme re-entry ini, teori ini banyak dipakai untuk menerangkan tachyarrhythmia paroksismal. Nah, jadi maksudnya re-entry itu nanti kan Bang, pasiennya kan harusnya secara normal dari SA node, dia ke AV node, kemudian Burkitt, kemudian serat Purkinje. 1, 2, 3, 4. Kalau re-entry, pasiennya dari SA node, dia kan harusnya ke AV node, kemudian dia balik lagi ke SA node, nggak ke Burkitt. Jadi dia berputar-putar di sini aja. Akibatnya nanti hanya atrium saja yang kontraksi, ventricle enggak. Ventricle tidak berkontraksi. Nah, ini nanti sering terjadi pada pasien-pasien yang tachyarrhythmia paroksismal. Oke, juga nanti sama penyebabnya ya, kurang lebih karena ada gangguan elektrolit, kemudian sering juga terjadi karena ini ya, infark miokard atau terbentuknya jaringan parut, fibrosis di jantung akibat infark. Oke, jadi nanti patofisiologi dari aritmia sekitar 3 itu. Tapi sejauh ini Fikri belum ada jumpa soal yang bertanya tentang patofisiologi. Rata-rata soal kardionya tentang tata laksana sama tindakan. Jadi nanti kapan dikardioversi, kapan defibrilasi,
kapan dilakukan apa namanya, pemasangan pacemaker buatan. Jadi orang yang pacemakernya ini rusak, SA node rusak, AV node rusak, bundle hissnya rusak, Purkinje-nya rusak, kita bisa pasang pacemaker buatan. Jadi kayak ditanam di sini pacemakernya, ada yang permanen, ada yang temporer. Nanti kita lihat yang mana yang permanen, yang mana yang temporer. Permanen artinya dia nggak dilepas-lepas. Kalau temporer dia ada jangka waktu, nanti dia bisa dilepas. Nah, atrial fibrilasi secara definisi udah tahu ya kan kemarin Bang, intinya gelombangnya itu irregular, kemudian QRS-nya sempit. Nah, ini dia. R ke R-nya irregular, kemudian gelombang P-nya tidak jelas, tidak terdapatnya gelombang P yang jelas. Kemudian, nah ini enggak terlalu penting. Kita amati nanti. Yang siklus atrial ini tidak terlalu penting. Yang harus kita tahu nanti di sini klasifikasinya, Bang. Nah, klasifikasinya itu ada 5. Yang pertama, diagnosis fibrilasi atrium yang pertama sekali. Jadi setiap pasien yang menunjukkan atrial fibrilasi pertama sekali, kita katakan dia atrial fibrilasi pertama sekali. Oke. Yang kedua, paroksismal atrium fibrilasi. Paroksismal artinya atrium fibrilasinya akan kembali ke irama normal. Kembali sendiri dia ke irama normal dalam 48 jam. Nah, oke. Walaupun kadang-kadang bisa berlanjut dia hingga 7 hari, tapi patokannya itu adalah 48 jam sangat penting. Jadi artinya jarang ya, walaupun bisa sampai 7 hari tapi jarang. Tetap nanti di soal patokannya 48 jam dia kembali seperti normal, kita katakan sebagai fibrilasi yang paroksismal. Nah, oke, jadi nanti kemungkinan dia akan kembali normal itu tinggi. Dan obat yang salah satu harus diberikan adalah antikoagulasi. Nah, atrial fibrilasi ini kita sering berikan tambahan obatnya antikoagulasi. Kenapa antikoagulasi? Atrial fibrilasi sering memiliki komplikasi FA, atrial fibrilasi, fibrilasi atrial adalah emboli. Embolinya ini nanti kalau pergi ke paru-paru, jadi emboli paru. Kalau pergi ke otak, bisa menyebabkan stroke. Nah, jadi fungsi antikoagulasi adalah menghindari kejadian, mencegah terjadinya emboli. Yang ketiga, fibrilasi persisten. Muncul ketika episode fibrilasi berlangsung lebih dari 7 hari atau dia harus membutuhkan kardioversi, baik dengan obat ataupun kardioversi dengan arus searah, ya, di sisi defibrilasi. Nah, jadi tandanya ini nanti persisten, salah satu tandanya kalau dia sudah ada paha ternyaman guys, penurunan kesadaran, terdapat tanda-tanda shock, nyeri dada yang menetap dan lain sebagainya. Baru ada long standing persisten atrial fibrilasi, berlangsung lebih dari 1 tahun. Nah, baru ada fibrilasi permanen, munculnya aritmia yang sudah dapat diterima oleh pasien dan dokter, kemudian dilakukan intervensi pada pasien yang permanen. Oke, sorry. Jadi kalau dia udah permanen ini, intervensi pengendalian irama tidak diterapkan pada pasien dengan FA yang permanen. Jadi kalau yang permanen ini biasanya kita berikan obat-obatan sekedar saja, tidak terlalu sampai apa namanya, ini rancu sih sebenarnya. Tetap kita berikan obat-obatan, kalaupun nanti dia mengalami penurunan, apa, ada tanda-tanda shock yang paha ternyaman guys, itu boleh dipertimbangkan kardioversi. Intinya permanen ini biasanya dia udah lebih lama daripada yang long standing persistent.
Sehingga biasanya si pasien ini sudah terbiasa dengan irama jantung yang seperti itu. Jadi gejalanya pun minimal, tidak terlalu dominan gejalanya. Oke. Nah, ini dia. Diagnosis fibrilasi atrium pertama sekali. Ini nanti kalau misalnya berlanjut lebih dari 1 hari tapi kurang dari 2 hari, namanya paroksismal fibrilasi atrium. Kalau lebih dari 7 hari, ya, atau dia membutuhkan kardioversi, namanya persisten. Nah, jadi turun-turun dia, Pak. Namanya persisten. Lebih dari 1 tahun, namanya long standing persisten. Kalau sudah permanen, ya, udah bertahun-tahun dialami, nah biasanya ini sudah accepted, artinya sudah diterima oleh tubuhnya. Tubuhnya itu sudah Kompensasi. kompensasi, sehingga pengobatan itu tidak terlalu penting untuk pasien. Nah, satu lagi di sini ada, ini sering sekali kan Bang, nanti salah satu soalnya ditanya berapa faktor resikonya, berapa skor CHA-DES-VAS-nya ya. Nah, ini Abang hitung nanti resikonya ya, scoringnya. C-nya itu congestive heart failure. Kalau dia ada tanda-tanda congestive heart failure, ada sesak, bengkak-bengkak di kakinya, gagal jantung kongestif, atau dia hanya mengalami sesak-sesak saja, disfungsi left ventricle, kasih skor 1. Ada hipertensi, kasih skor 1. Nah, kemudian yang skor 2 itu nanti ini ada pertanyaannya, usia di atas sama dengan 75, skornya 2. Ada riwayat stroke, TIA, tromboemboli, itu juga scoringnya 2. Nah, nanti kalau Abang hitung, ya total skornya itu ada 9. Faktor resiko usia dapat bervariasi sebenarnya, mulai dari 0, 1, sampai 2. Intinya, kalau dia di atas sama dengan 75 tahun, scoringnya 2. Kalau 65 sampai 74, scoringnya 1. Di bawah 65, biasanya scoringnya 0. Nah, kemudian scoring yang kedua bisa kita pakai scoring Hasbled. Ini juga singkatan, hanya hipertensi, hanya abnormalitas fungsi hati ginjal. Kalau hanya satu fungsi hati saja, scoringnya 1. Kalau dua-dua, gangguan fungsi hati dan ginjal, scoringnya 2. Pasiennya ada stroke 1, 1, 1, dan pasiennya menggunakan obat-obatan, ya. Kalau hanya 1, scoringnya 1. Kalau dia ditambah dengan alkohol bisa sampai 2. Maksimalnya scoringnya 9. Fungsinya apa untuk mengetahui scoring ini? Ya, scoring ini kita ketahui kalau kita hitung untuk jika Hasbled lebih dari sama dengan 3, berarti dia mengalami resiko tinggi perdarahan. Nah, jadi untuk pasien ini ya kita tentukan kapan dia memerlukan antikoagulan atau tidak. Nah, kalau scoring Hasbled lebih dari scoring CHA tadi, ya, maka tidak perlu diberikan antikoagulan. Atau Hasbled-nya lebih dari 2 dengan scoring CHA-nya 0 atau 1, atau skor Hasbled-nya di atas 3 dengan scoring CHA-nya 2, ya, tidak perlu diberikan antikoagulan. Intinya kalau Hasbled lebih tinggi daripada CHA tidak perlu diberikan antikoagulan. Nah, Berarti oke. dua-dua harus dinilai ya? Iya, dua-duanya harus dihitung, Bang. Nah, kapan kita berikan antikoagulan? Antikoagulan itu sebagai tromboprofilaksis pada pasien FA berdasarkan CHA-VAS. Nah, jadi nanti kalau terdapat satu faktor resiko atau satu faktor resiko itu atau scoringnya di atas sama dengan 2, maka kita berikan antikoagulasi oral seperti vitamin K antagonis dengan INR 2,3 sampai 3,0. Jadi targetnya lebih baik INR-nya itu kita targetkan di 2,5.
Kalau dia memiliki lebih dari sama dengan 2 faktor risiko non mayor atau 1 risiko non mayor, maka kita berikan antikoagulasi oral seperti aspirin, ya lebih disarankan. Atau tidak terdapat faktor risiko juga kita berikan aspirin. Nah, jadi faktor risiko mayornya nanti ada di sini, Bang. Di bawah ini dia faktor risiko mayor dan minor. Mana kemarin ada dicatat di sini. Mana dia? Nah, ini dia. Gagal jantung, hipertensi, usia di atas sama dengan 75 tahun, diabetes, sebelumnya pernah stroke, TIA emboli, ini faktor risiko mayor. Kalau yang non mayor usianya 65 sampai 74, wanita. Kemudian ada penyakit-penyakit vaskular tapi bukan stroke ya, Bang, penyakit vaskularnya misalnya hipertensi ya, ada apa namanya? Penyakit vaskular yang lain seperti di arteri, tromboangitis obliteran, Boleh ada dibuatkan di situ, DVT. Dek, penyakit vaskular bukan stroke. Hipertensi, kondisi tromboangitis obliteran, hipertensi, dan lain-lain. Kecuali stroke dan kawan-kawan, DKK. Dan kawan-kawannya TIA, ada stroke emboli, dan lain-lain. Nah, jadi kan Bang, kalau nanti skor charge-nya itu di atas sama dengan 2. Kalau di atas sama dengan 2, maka langsung aja kita berikan antikoagulan oral. Nah, kalaupun tidak di atas sama dengan 2, tapi ada resiko mayor. Resiko mayornya kan di atas sama dengan 75 tahun salah satunya. Kalau iya, katanya berarti berikan antikoagulan oral. Kalau tidak, lihat lagi. Ada nggak di atas sama dengan 2 faktor? Ya, ini dia. Risiko non mayor. Jadi, risiko non mayor ini kalau dia di atas sama dengan 2, usianya 65, wanita, maka tetap diberikan antikoagulan oral. Kalau tidak, ya nggak usah juga nggak apa-apa. Nah, kemudian ada nggak faktor risiko yang lain? Faktor risiko yang lain seperti riwayat-riwayat ini, diabetes dan lain-lain, maka kita berikan si antikoagulan oral. Kalau tidak, maka tidak perlu pengobatan antikoagulan oral atau tidak perlu pemberian aspirin. Nah, kemudian salah satu obat yang bisa kita berikan juga adalah obat-obatan hipertensi S inhibitor, ARB, atau si HMG CoA reduktase, statin. Nah, obat-obat ini bisa kita berikan untuk mencegah remodeling. Kenapa rupanya harus dicegah remodeling? Karena kalau terjadi remodeling, nanti akan terbentuk fibrosis. Terbentuk fibrosis di jantung, fibrosis ini malah akan mencetuskan aritmia lagi. Nah, jadi obat-obatan ini bisa kita berikan ya untuk mencegah remodeling. Nah, ini kalau tanpa penyakit jantung penyerta yang signifikan. Kalau ada penyakit jantung penyerta yang signifikan, maka terapi penyebabnya apa dan pencegahan remodeling. Contohnya tetap pakai aspirin, tetap pakai S inhibitor, ARB atau statin. Kalau dia gagal jantung, ini gagal jantung apa gagal ginjal ya? Sorry, GJK. Sorry, gagal jantung kronik ya pas. Gagal jantung kronik. Nah, jadi kan pakai NIHA. NIHA 1, NIHA 2 kita kasih ini Bang. Dronaderon. Ya. NIHA 1, NIHA 2 kita pakai dronaderon obatnya. Obat tambahannya ya. Kalau dia NIHA 3, NIHA 4 kita pakai amiodaron. Berarti kalau seandainya makin berat amiodaron langsung ya?
Iya, mulai dari NIH 3, NIH 4 dia amiodaron. Pasien ada penyakit penyerta PJK juga pakai si dronaderon, ya. Kalau nggak mempan baru pakai si amiodaron. Nah, ini juga Apa beda hipertensi. PJK dan GJK? Penyakit PJK ini penyakit jantung koroner kan, Bang? Kalau ini kongestif ya. Penyakit jantung koroner. Kalau ini kongestif ya. Iya, gagal jantung kongestif. Kok ini Ini apa penyakit CAD ya, jantung koroner ya. Ya. koroner. Ya. Nah, ini hipertensi ventrikel kiri ditambah hipertrofi ventrikel kiri, ya. Kita berikan, ini langsung ke amiodaron ya, Bang. Kalau penyakit jantung koroner langsung ke amiodaron, jadi panahnya di sini. Nah, langsung ke amiodaron. Kalau hipertensi tambah hipertrofi ventrikel kiri langsung ke amiodaron. Tapi kalau nggak ada hipertrofi ventrikel kirinya, maka kita obati pakai dronaderon atau propafenon. Nah, kalau nggak bisa baru pakai amiodaron. Oke, jadi pilihlah pilihan obat antiaritmia untuk kardioversi farmakologis. Nanti ada antiaritmia itu ada golongan 1, 2, 3, 4. Kemudian ini fibrilasi atrium yang direncanakan untuk kardioversi. Nah, jadi kita lihat dia kalau kurang dari 48 jam berarti apa tadi, Bang? Fibrilasi atrial yang mana? Kurang dari 8 jam? Paroksismal. Nah, kalau iya, maka berikan heparin. Oke. Baru pertimbangkan kardioversi. Nah, baru lihat irama sinusnya. Kalau tidak ada faktor risiko, maka tidak perlu diberikan terapi antikoagulan oral jangka panjang. Tapi kalau misalnya kita nilai irama sinusnya atrial fibrilasi, maka kita berikan antikoagulannya selama 4 minggu. Nah, jadi kalau misalnya dia ringan, tidak ada faktor risiko, iramanya sinus, nah tidak perlu berikan antikoagulan jangka panjang. Tapi kalau iramanya udah menunjukkan atrial fibrilasi, maka berikan antikoagulan selama 4 minggu. 1 bulan ya. Nah, jadi itu intinya nanti di sini. Kalau misalnya dia udah lebih dari 48 jam kejadiannya, onsetnya. Apa tadi? Kalau dia lebih dari 1 tahun, persisten. Apa? Yang long ya. Baru kalau misalnya nanti lebih dari 1 tahun, bertahun-tahun dia baru persisten. Long. Nah, ini kita berikan antikoagulan oral 3 minggu, baru cek lagi nanti lakukan kardioversi lagi, cek lagi iramanya. Kalau misalnya dia iramanya sinus ataupun fibrilasi atrial, tetap dilanjutkan antikoagulan oral selama 4 minggu. Oke. Nah, baru nanti di akhir dari semuanya berikan lihat faktor resiko yang di atas tadi. Hasbled atau CHA-2-VASc tadi. Kalau ada, maka terapi antikoagulan oral jangka panjang. Nah, antikoagulan oral harus diberikan selama 4 minggu pasca kardioversi. Nah, ini catatan pentingnya. Jadi ketika dilakukan kardioversi, maka lakukanlah pemberian antikoagulan oral selama 4 minggu. Kecuali FA dengan awitan baru dan tidak ada faktor risiko. Jadi ini aja yang Abang ingat. Kalau dia awitan baru, tidak ada faktor risiko, nggak perlu dilanjutkan antikoagulan oralnya selama 4 minggu. Tapi kalau dia sudah lebih dari 48 jam, kemudian ada faktor risikonya, maka harus diberikan 4 minggu. Nah, kapan dilakukan antikoagulan jangka panjang? Faktor risikonya apa? Risiko stroke, ada atrial fibrilasi yang berulang. Sebelumnya pernah ada riwayat, sekarang berulang. Kemudian kalau memang terbukti ada trombus. Nah, memang yang kita takutkan terbentuk trombus atau embolus. Ya. Oke. Nah,
Ini sama tadi ya. Penyakit jantung penyerta yang signifikan. Gagal jantung kronik, NIHA 3, NIHA 4 tidak stabil atau NIHA 3, NIHA 4 atau yang stabil NIHA 1 atau 2 kita berikan amiodaron. Kalau misalnya dia ini kan ada penyakit jantung yang signifikan, gagal jantung kronik, PJK, hipertrofi ventrikal kiri. Jadi bisa diberikan amiodaron, kalau misalnya tidak ada perubahan baru kita pasang kateter. Kalau tidak ada penyakit penyerta yang signifikan, contohnya si fibrilasi si yang paroksismal atau persisten, bisa kita berikan dulu si propafenon. Kalau enggak juga ada perbaikan, baru kita lanjutkan ke amiodaron. Ablasi kateternya bisa menjadi pertimbangan pada pasien yang paroksismal. Nah, ini obat-obatan antikoagulannya, Bang. Nah, kalau dia PJK yang stabil, pilih antitrombotik berdasarkan resiko stroke. Kalau charge-nya 0, maka kita cukup berikan aspirin. Nah, kalau misalnya charge-nya lebih dari sama dengan 1, berikan yang antikoagulan. Contohnya clopidogrel. Ya, antikoagulan itu contohnya clopidogrel. Boleh dibuatkan di situ, Dek. Ya, clopidogrel. Oh, kalau yang charge di bawah sama dengan 1, tambah 2 ya, Dek. Aspirin sama clopidogrel. Jadi dia naik-naik gitu, Bang. Oke. Terapi naik-naik. Kalau seandainya yang charge di atas sama dengan 2, tambah apa tuh lagi? Berarti 2 antikoagulan. Yang mana, Bang? Aspirin itu charge di atas sama dengan 2. Aspirin tambah clopidogrel Charge di tambah atas sama dengan 2. Aspirin tambah clopidogrel tambah antikoagulan oral yang lainnya ya, Bang. Oh, Jadi contoh? nanti ini sebenarnya banyak nih contoh-contoh antikoagulan oral. Nah, ini sorry Fikri yang silap. Bukan clopidogrel di sini, Bang. Di sini heparin atau aspirin. Heparin atau bukan aspirin, warfarin. Nah, antikoagulan Oral itu tuh ya? heparin, warfarin, ya, Bang? Banyak nanti, Bang. Oral Dia ya? oral. Bukan injeksi ya? Oral, Bang. Oral ya? Oke. Jadi dia memang fungsi kalau si antikoagulan ini dia lebih ke trombolitiknya dia, Bang. Nah, jadi dia nanti juga kan kita buat satu pertemuan obat antibiotik golongannya, cara kerjanya. Iya. Satu lagi yang memang sering ketukar, ada antikoagulan, ada antiplatelet. Nah, ini banyak nih jenisnya. Antikoagulan, antiplatelet, nanti kan ada si RTPase, streptokinase dan lain-lain. Nah, oke. Jadi nanti berdasarkan stroke-nya, berdasarkan riwayatnya dia baru stabil atau dia baru saja melakukan intervensi koroner perkutannya, baru saja PCR. Nah, ini obat-obat anti aritmia. Nah, ada kelas 1, kelas 1A, 1B, 1C, sampai kelas 4. Jadi kita lihat satu-satu. Kelas 1 ini fungsinya dia memblokade kanal natrium. Nah, kalau untuk cara kerjanya jarang kayaknya Mas ya, Bang. Jarang masuk soal kan. Nah, kelas 1 itu kita bagi menjadi 1A dan 1B. Contoh-contohnya aja di sini kita lihat. 1A itu contohnya quinidin, prokainamid, dan disopiramid. Nah, yang 1B contohnya lidokain, mexiletin, phenytoin, dan tokainid. 1C itulah tadi si propafenon. Ya. Dia kinerjanya lambat dan memiliki efek kecil terhadap repolarisasi potensial aksi. Nah, obat-obatan kelas 1 ini tidak menunjukkan penurunan angka kematian secara signifikan dibandingkan dengan kontrol. Jadi setelah diteliti, ada yang kontrol, sampel kontrol, jadi tidak menunjukkan yang
mencegah kematian yang signifikan. Ya, jadi bila diberikan pada pasien usia lanjut, ya ini tidak terlalu bagus sebenarnya, tidak terlalu efektif. Kalau kelas 2, obat-obat antisimpatik. Jadi obat-obat yang menghambat sistem saraf simpatik. Dia menurunkan otomatisitas dari nodus SA, memperpanjang nodus refraktor pada nodus AV. Jadi refraktor artinya berarti memperpanjang ambangnya sehingga iramanya bisa diperlambat. Nah, golongan ini biasanya golongan-golongan penyekat beta, ya beta blocker, propanolol dan lain-lain. Bisoprolol. Oke, jadi pemberian beta blocker pada pasien pasca IMA, ya infark miokard akut, menunjukkan penurunan. Jadi memang bisa menurunkan angka mortalitas. Makanya salah satu obat, nanti kita akan masuk ke PJK ya kan Bang. Salah satu obat yang diberikan setelah stabil, ya setelah stabil itu beta blocker. Nah, kalau dia onset pertama sekali kan kita masih pakai onakomba, ya kan, oksigen, kemudian berikan clopidogrel dan lain-lain. Tapi setelah dia stabil, salah satu obat yang diberikan adalah beta blocker. Nah, kemudian golongan ini juga menurunkan kejadian terjadinya VT ya Bang. Nah, ventricular tachycardia. Yang kelas 3 dia memblokade kanal kalium sehingga repolarisasi potensial aksinya diperpanjang. Nah, oke, nanti pada EKG bisa memperpanjang segmen QT-nya ya. Nah, obat ini contohnya amiodaron, bretium, sotalol, dan lain-lain. Yang kelas 4, dia memperlambat kecepatan konduksi dan memperpanjang masa refraktor dari jaringan dengan potensial aksi yang slow respon pada misalnya di nodus AV. Contoh obat ini si beta, bukan beta blocker, CCB yang non dihidropiridin, verapamil, diltiazem. Fadil ya? Ya, si Fadil. Nah, ini sering kita berikan pada pasien-pasien yang ventricle aritmia. Tapi sebenarnya ini indikasinya, nggak usah abang hafal kali. Indikasinya nanti ada dari Petwe, biasanya memang dari konsensus kardio yang catatan Vicky kemarin itu udah pas ya Bang. Kapan kalau dia SVT kita berikan adenosin. Kalau dia atrial fibrilasi kita berikan beta blocker yang Fadil. Kalau dia ventricle fibrilasi, ventricle tachycardia kita berikan amiodaron kayak gitu. Nah, untuk ACE inhibitor, pasien dengan gagal jantung kongestif, menurut beberapa penelitian, golongan obat ini dapat menurunkan kejadian ya fibrilasi atrial fibrilasi VA. Maksudnya ini aritmia ventricle ya. VA ini aritmia ventricle termasuk si ventricle tachycardia. Nah, jadi sehingga nanti bisa menurunkan sudden death pada penyakit jantung. Oke, ini contoh-contoh obatnya aja. Kita masuk ke, sampai di sini ada mau tanya Bang, kita masuk ke ventricle tachycardia. Belum. Nah, ventricle tachycardia secara umum kemarin kan kita udah lihat. Dia ada beberapa jenis. Ada yang regular, ada juga yang irregular. Yang regular itu VT yang monomorfik. Ya, syaratnya jarak antara R ke R-nya sama, regular. Kemudian dia hanya ada satu bentuk saja. Nah, yang kedua ada VT yang polimorfik. VT polimorfik ini sudah irregular. Ada lebih dari satu bentuk ya? Lebih dari satu bentuk dia Bang. Satu lagi ada torsade pointes. Sebenarnya torsade pointes ini bagian dari VT polimorfik. Tapi torsade pointes ini dia memiliki ciri khas yang memang pada gambarannya itu khas sekali pada torsade pointes. Jadi gambaran naik turun gunung. Nah, naik nanti kan di sini
kecil-kecil besar, baru turun lagi kecil-kecil, baru besar lagi. Jadi dia kayak berputar-putar, kayak kumparan per dia, Bang. Kalau per Beda itu kan dengan dia VF nanti, gimana itu ya? kalau VF, ini, VF di gambar sebelumnya ya. Di Itu sini enggak ada. di bawah kayaknya enggak tuh, bukan VF. Oh iya, ini VF nih. Hmm. Ini VF. Ya kan? Bedanya kalau VF, dia Mirip kan? tidak, cara menentukannya gini, Bang. Kalau dia Torsa de Fuentes, dia ada polanya, Bang. Dia akan membentuk kumparan kecil, 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 besar, balik lagi jadi kecil, 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 nanti balik lagi jadi besar. Jadi dia kan kayak ada 3 bagian, 3 part di sini. Bagian Berirama dia ya. pertama naik turun gunung, dia udah naik turun lagi, baru nanti naik turun lagi, naik turun lagi, itu Torsa de Fuentes. Kalau si ventricular fibrilasi, dia gelombangnya memang tidak teratur Nggak jelas ya. sehingga tidak ada lagi polanya. Tidak teratur, frekuensi heart rate-nya tidak bisa dihitung, gelombang P-nya tidak ada. Sebenarnya dari atas kita nggak bisa juga tentukan gelombang P. Nah, tapi di sini cara gampangnya, ya, dia nggak ada kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi ini yang kasar. Yang kasar artinya memang gelombangnya itu tinggi-tinggi. Nah, antara gelombang 1, 2, 3, 4 nggak ada yang mirip satu sama lain. Walaupun ini dengan ini tetap nggak mirip. Yang ini tinggi, yang ini lebih rendah. Yang ini lebih tinggi lagi. Nggak ada yang mirip satu sama lain. Nah, jadi nggak ada pola suka-suka dia. Yang halus gelombangnya lebih pendek. Nah, oke, ini dia QRS-nya ini, lebar dia ya. Ciri khas pada masalah di ventricle QRS-nya lebar, ujungnya tumpul. Kalau si Torsa de Fuentes dia masih ada kemiripan antara satu dan yang lain. Jadi masih membentuk pola dia. Nanti akan membentuk pola lagi. Selanjutnya membentuk satu pola lagi. Kalau yang polimorfik pun ya antara satu dengan yang lain masih ada kemiripan. Misalnya ini dengan ini masih mirip. Yang ini dengan ini juga masih mirip. Nah, jadi walaupun dia lebih dari satu bentuk, tapi masih ada kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Untuk tata laksana umum pada ventricle tachycardia, ya, kalau keadaannya stabil, maka dilakukan dengan pemberian obat-obatan sama dengan yang kemarin. Ya, obat-obatan seperti amiodaron, lidocaine, dan procainamide. Nah, amiodaron dapat diberikan dengan dosis pembebanan ya loading dose 15 mg per menit. Tapi kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang semalam aja, Bang, lebih ini. Oh, oke. Lebih di soal lebih pakai gitu karena referensinya memang dari konsensus kardio ya kalau untuk tata laksana. Nah, untuk Torsa de Fuentes ini dia pengertiannya, ini bahasanya bahasa Prancis, dia ambil dari bahasa Prancis, berputar-putar mengelilingi satu titik. Jadi dia memang membentuk kumparan-kumparan dan bentuk takikardia ventrikal yang ditandai dengan perubahan bentuk dan arah aksis kompleks QRS. Jadi dia arahnya berubah-ubah, naik, turun, naik, turun, naik, turun, berputar-putar dia di situ. Nah, penyebab tersering Torsa de Fuentes adalah pemanjangan interval QT akibat pengaruh obat-obatan anti aritmia. Jadi salah satu faktor resikonya adalah dia menggunakan obat-obatan aritmia jangka panjang. Contohnya sebelumnya dia menggunakan amiodaron, sotalol. Ini kan obat-obatan yang kerjanya memperpanjang interval QT. Nah, akibatnya bisa terjadi Torsa de Fuentes. Oke. Nah, jadi untuk jenis VT sebenarnya ada banyak lagi. Selain dari yang monomorfik, polimorfik, ada juga yang non-sustain VT. Non-sustain VT ini adalah VT yang muncul kurang dari 30 detik. Biasanya ini nggak perlu tata laksana. Jadi misalnya ini gelombang normal. Ini gelombang normalnya, ya kan? Tiba-tiba jadi VT dia. Selama 30 detik aja. Habis itu normal lagi. Nah, kalau yang polimorfik, monomorfik, satu lead ini VT semua.
nggak ada gelombang normal. Tapi kalau yang non-sustain VT, dia ada gelombang normal. Kalau sustain VT, VT yang mempunyai durasi lebih dari 30 detik dan membutuhkan intervensi. Jadi sama, VT terjadi tapi lebih dari 30 detik. Kalau ini tadi kan kurang dari 30 detik. 30 detik. Baru ada VT pulseless, gambaran VT pada EKG namun tidak ada denyut nadi. Ya. Biasanya kalau udah tidak terdapat denyut nadi, ini kita perlu DC shock secepatnya. Kita perlu, ini udah masuk ke cardiac arrest dia. Jadi kalau memang gambarannya VT, VF, maka berikan DC shock. Tapi kalau selain VT dan VF tidak perlu di DC shock. Nanti kita lihat untuk cardiac arrest ya Bang. Nah, bagan cardiac arrest. Kemudian ada VT yang pleomorphic. Beda dengan polimorfik, ini pleomorphic. Jadi VT ini memiliki lebih dari satu bentuk morfologi QRS yang berbeda. Dan terjadi pada satu episode VT, namun morfologi QRS-nya tidak berubah secara terus-menerus. Berbeda dengan VT polimorfik. Jadi VT pleomorfik ini Bang, lead pertama VT-nya gambarannya beda. Lead kedua, misalnya lead pertama, lead kedua. Lead kedua di sini VT polimorfik. Lead ketiga VT monomorfik. Lead keempat nanti VT yang lain lagi dia. Nah, jadi beda-beda VT-nya di antara lead ke lead yang lainnya. Itu pleomorfik. Nah, jadi di antara lead yang lainnya gambaran VT-nya itu berbeda-beda. Oke. Nah, patofisiologi VT itu paling sering kalau nggak re-entry, dia peningkatan otomatisitas. Re-entry sering akibat fibrosis atau adanya iskemia, ya. Terdapat jaringan parut di jantungnya. Biasanya ini akibat dari infak miokard. Nah, otomatisitas dapat terjadi spontan atau dicetuskan oleh proses setelah depolarisasi yang menimbulkan early reaktivasi miokard. Jadi pencetusnya bisa macam-macam juga. Bisa karena infak miokard, bisa karena gangguan elektrolit, atau bisa karena gangguan keseimbangan asam basa. Oke, jadi ini hanya sekedar aja Bang. Intinya nanti pertanyaannya kalau enggak rata-rata tata laksana semua sih Bang. Kalaupun dia nanti diagnosis hanya beberapa soal, tapi rata-rata tata laksana semua yang ditanya. Jadi tata laksana harus dihafal ya Bang. Nah, kita masuk ke bradiaritmia. Bradiaritmia ini ditandai heart rate-nya di bawah 50 kali per menit. Klasifikasinya itu ada AV block, ada bundle branch block. AV block ini kita bahas di sini. Kita bahas yang AV block dulu. Ingat AV block itu ada 3 derajatnya. Derajat 1, derajat 2, derajat 3. Tapi derajat 2 kita bagi, nanti ada Mobitz 1 dan Mobitz 2. Jadi kesimpulannya ada 4, tapi 3 derajat. Yang derajat 2 terbagi menjadi 2. Tanda dari AV block itu ingat aja Bang, interval PR-nya memanjang. Interval PR itu yang mana? Interval PR itu ini. P, mulai dari P sini ke R sini. Ini interval dia namanya. Ada juga interval QT, mulai dari gelombang Q ke gelombang T. Ini interval namanya. Nah, P ke R normalnya itu intervalnya 0,12 sampai 0,20. Satu kotak kecil pada EKG itu setara dengan 0,04. Berarti kalau 0,12 dia 3 kotak ke 3 kakak. Kakak itu 3 kotak kecil. Sampai berapa? Sampai 5 kotak kecil. Karena 0,20 setara dengan 5 kotak ke 5 kotak kecil.
Jadi ini interval normal. Intinya nanti abang ingat aja, kalau interval PR-nya lebih dari 5 kotak kecil atau 1 kotak besar, dia udah kita sebut sebagai AV block. AV block. Jadi cara melihat AV block, abang lihat dulu interval PR. Memanjang nggak? Kalau memang interval PR-nya memanjang, di pikiran kita, oh ini AV block. Nah, itu dulu yang dilihat. Selanjutnya, tinggal dilihat klasifikasinya. Kalau PR intervalnya memanjang, tanpa ada QRS yang hilang, ya, tanpa adanya QRS yang hilang, berarti dia derajat 1. Maksudnya gimana? Ini AV block derajat 1. PR-nya memanjang 0,28. Berarti udah lebih dari 5 kotak kecil. Ini berarti 0,28 dia 5,5 atau enggak sampai 6 kotak kecil ya. Intinya lebih dari 5 kotak kecil atau lebih dari 1 kotak besar. PR memanjang, PR memanjang, PR memanjang tanpa ada QRS yang hilang. Itu AV block derajat 1. Kalau PR-nya memanjang secara progresif artinya semakin lama semakin panjang hingga akhirnya QRS-nya hilang, itu masuk ke derajat 2 Mobit 1. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini PR yang pertama 0,18 masih normal. PR yang kedua ya jadi 0,25 masih normal. PR yang ketiga misalnya ini 0,20. PR yang ketiga jadi 0,25. Kan berarti semakin lama semakin panjang. 0,18 jadi 0,20 jadi 0,25. Kemudian PR yang keempat kita lihat, loh mana QRS-nya? QRS-nya hilang. Ini kan QRS T, P. Habis P harusnya kan masuk QRS lagi kan? Rupanya QRS-nya nggak ada. QRS missing, hilang QRS-nya. Baru masuk ke P lagi, mulai lagi dia dari 0,18 lagi. Oh, Nah, nggak jadi naik ya, jadi 0,18 lagi ya. jadi mulai siklus awal lagi. Nanti memanjang, hilang lagi QRS-nya. Jadi intinya yang cara menghafal yang Mobit 1 ini, derajat 2 Mobit 1, semakin panjang akhirnya hilang. PR-nya semakin lama semakin panjang, akhirnya QRS-nya hilang. Kalau derajat 2 Mobit 2, PR intervalnya memanjangnya tetap tidak progresif. Mobit 1 tadi kan progresif. Mobit 2 memanjangnya tetap tidak progresif. Tiba-tiba QRS-nya hilang. Nah, kita lihat di sini. PR-nya misalnya di sini kita ibaratkan 0,28. Ini 0,28. 0,28 semua. Enggak memanjang, tetap pemanjangannya. Tiba-tiba masuk ke T, masuk ke P, kemudian QRS-nya hilang lagi. Hilang. Nah, jadi pemanjangannya tetap tapi ada QRS hilang. Oke. Oh, ya. Nah, kalau yang derajat 3 ini dia udah jalan masing-masing. Antara P dan QRS jalan masing-masing, suka-suka dia. Nah, jadi memang kalau kita lihat QRS-nya bisa hilang juga. Tanda dia jalan masing-masing apa? Kita lihat di sini. Itu P apanya memanjang kali ya di pertama itu ya? Ya. Ini P-nya memanjang kali kan, Bang? Misalnya ini kita buat 0,4, 0,36 misalnya. Jadi makin panjang lagi di kedua. Panjang lagi di sini 0,40. Nah, tiba-tiba QRS-nya di sini hilang. Habis T, P, T lagi QRS-nya nggak ada, hilang QRS-nya. Nah, kemudian nanti masuk lagi ke P. P baru nanti manjang QRS lagi. Jadi bagaimana bedakannya dengan QRS yang semakin lama semakin panjang? Nah, ini bedanya nanti di sini. Jadi ini gambarannya kurang lengkap, dia kurang panjang dibuatnya. Nanti kalau yang derajat 3, Bang, dia suka-suka dia, nggak ada pola. Kalau ini kan ada pola. Halo? Halo Bang. Macet-macet ya, Bang.
Ya, halo. Sedikit, Halo, nggak halo. apa-apa, udah jelas kok. Oke. Jadi Udah, kalau udah. yang derajat 2 dia kan ada pola Bang. 0,18, 0,20, 0,25 baru dia hilang. Kalau yang derajat 3 dia nggak ada pola. Misalnya di sini 0,36. Nanti di sini 0,40. Baru di sini tiba-tiba balik lagi dia 0,28. Tiba-tiba jadi pendek lagi PR-nya. Baru hilang gitu. Jadi dia bisa panjang pendek, panjang di sini panjang, di sini pendek, panjang lagi atau panjang-panjang jadi pendek lagi PR-nya. Beda dengan yang derajat 2. Derajat 2 semakin lama semakin panjang, kemudian QRS-nya hilang. Balik Ya, lagi ke derajat 2 siklus mau awal bit ya. 1. Kalau derajat 2 mau bit 2 sama panjangnya, Tetap tidak terus. ada progresif. Kalau yang derajat 3 suka-suka dia panjang pendek hilang Kalau segmen satu, PR-nya. Kalau 1 tidak ada QRS missing. Tidak ada QRS yang hilang, PR-nya itu panjang, intinya lebih dari 0,25, oke, 0,20. oke. Nah, tidak ada QRS yang missing. Oh, Jadi, gitu. kalau Abang mau cepat lihat berat di AV block, Abang Mm-mm. cari dulu ada nggak QRS-nya yang hilang. Kalau QRS-nya tidak ada yang hilang, QRS-nya lengkap semua. Cara melihat QRS hilang, Abang harus tentukan gelombang P. Jadi urutkan dari awal. Ini P, ini QRS. Habis itu ini kan T, habis itu P lagi, ini QRS. Mm-mm. Habis itu T, habis itu P lagi, ini QRS. Mm-mm. Habis itu T, P. Loh, kok P lagi? Kok ada P Hilang. lagi nih ya kan? Nah, berarti ada di tengah-tengah yang hilang. Ya. Berarti ini ada QRS yang hilang. Nggak Kalau mungkin ada satu. QRS yang hilang, nggak mungkin 1. Mm-mm. Antara 2 atau 3. 2 mau bit 1, 2 mau bit 2 atau 3. Nah, kalau QRS-nya lengkap semua, udah enak kali. Nggak mungkin lagi yang di bawah ini langsung Mm-mm. derajat 1. Oke, jadi memang harus jeli melihat QRS-nya. Kadang-kadang EKG yang sembraut kali, rapat-rapat, QRS-nya kita sulit tentukan hilang atau tidak. Oke, Nah, dia. tapi nanti harus sering-sering latihan karena memang EKG ini hari ini kita belajar, besok lupa. Jadi memang harus diulang-ulang dia. Mm-mm. Oke. Nanti kalau ada gambaran-gambaran EKG di soal, kalau untuk soal ini jarang soal ujian abang tuh yang ujian kolegiumnya jarang ditampilkan EKG-nya langsung. Lebih sering nanti ditanya langsung obat, dia nembak obat. Nah, jadi kalau misalnya ada gambaran EKG langsung itu lebih enak kita nanti lihat. Nah, ini klasifikasi dari bradikardi. Bradikardi ini kan masuk ke dalam bradiaritmia. Kapan kita katakan bradikardi? Kalau denyut nadinya di bawah 60. Nah, bisa terjadi secara fisiologis. Fisiologis artinya bukan ada kelainan. Memang tubuhnya seperti itu ya. Memang fisiologis tubuhnya seperti itu. Biasanya pada orang atlet. Atlet yang terlatih biasanya memiliki denyut jantung 40 sampai 50 kali per menit atau kadang lebih rendah. Sebaliknya, beberapa pasien dengan denyut jantung yang normal atau iramanya sinus sebanyak 70 kali per menit, tetapi dia tidak bisa mencukupi kebutuhan perfusi pasien. Hal tersebut dinamakan bradikardi relatif. Jadi sebenarnya bradikardi ini apa yang kita khawatirkan? Kalau denyut jantungnya terlalu lemah, maka darah yang dipompakan itu tidak maksimal, sehingga terjadi gangguan perfusi. Jaringan-jaringan yang berada di ujung-ujung yang berada di perifer tidak bisa menerima darah secara adekuat. Nah, jadi yang harus kita perhatikan memang hemodinamik si pasien. Nah, untuk bradikardi gejalanya itu ada 3. Ya, kita katakan bradikardi simptomatik kalau dia memiliki 3 gejala, 3 kriteria yang di bawah ini. Yang pertama, frekuensi jantungnya rendah, di bawah 60 kali per menit. Kemudian yang kedua, pasien
mengalami ketidakstabilan hemodinamik. Contohnya tekanan darah menurun. Kemudian akral dingin. Nah, kemudian apalagi? Gangguan kesadaran. Kesadaran. Nah, kemudian di sini penurunan kesadaran. Kemudian gejala-gejala yang dialami pasien memang karena frekuensi denyut jantung yang rendah. Oke, jadi kalau gejala-gejala ini muncul, habis itu kita lihat di soal denyut jantungnya 70 kali per menit, kemungkinan dia diagnosisnya adalah bradikardi relatif. Ya Bang, jadi maksud bradikardi relatif itu padahal nadinya di atas 60 kali per menit, tapi kok ada gejala-gejala hipoperfusi. Nah, jadi gejalanya pertama bisa rasa tidak nyaman di dada, nyeri dada, nafas pendek, penurunan kesadaran, kelemahan, kelelahan, sakit kepala ringan, atau bahkan sampai sinkop dia ya Bang, pingsan. Tandanya hipotensi, tekanan darahnya rendah, kemudian bisa mengalami hipotensi ortostatik. Nah, jadi tekanan darahnya akan menurun saat dia berdiri saja. Nah, kalau dia duduk tidak menurun, berkeringat banyak. Nah, bisa dijumpai ada udem paru pada X-ray, kemudian adanya bradikardi yang disebabkan oleh PVC, ini VES ya, nama lain dari VES, premature ventricular contraction. Kemudian bisa juga disebabkan oleh ventricular tachycardia. Nah, obatnya gimana untuk bradiaritmia? Jadi hati-hati, ada yang memerlukan obat, ada yang nggak boleh diberikan obat. Harus diberikan pacemaker, harus dipasang pacemaker. Pacemaker itu pacu jantung buatan. Kenapa jantungnya lemah? Karena salah satu penyebabnya pacemakernya tadi yang SA node, AV node, dan lain Purkinje dan berkasis itu melemah. Jadi dia kayak baterai, Bang. Kalau kita punya senter, kemudian baterainya mau habis, pasti cahayanya redup. Ya, jadi supaya cahayanya on lagi, kita ganti baterainya. Jadi pacemaker itu baterai. Kalau dia udah melemah, maka kita ganti baterainya. Nah, sebelum dia terlalu parah, bisa kita berikan obat-obatan. Obat-obatan apa yang kita berikan? Obat-obatan atrofin. Ya, salah satu yang bisa kita berikan. Tapi atrofin ini harus dihindari jika AV bloknya derajat 2. Derajat 2 yang mana? Enggak derajat 2. Derajat 2 kan ada 2. Iya. Derajat 2 yang Mobitz 2 saja. Mobitz 2. Kalau Mobitz 1 masih boleh, Bang. Mobitz 1 masih boleh diberikan atrofin. Jadi yang atrofin ini kita berikan untuk derajat 1 dan derajat 2. Nanti ada di sini catatannya, Bang. Fikri buatkan mind mappingnya. Mind mappingnya di bawah ini. Enggak, di paling bawahnya. Nah, jadi AV block, kalau nggak ada gejala, bradiaritmia, kalau tidak ada gejala, stabil, ya dia pasiennya anteng-anteng aja, sama sekali nggak ada gejala, maka kita observasi saja. Observasi. Ataupun gejalanya minimal, pusing-pusing aja. Ya pusing-pusing aja, nggak sampai dia pingsan, hemodinamiknya masih aman, ya berarti observasi aja. Tapi kalau dia tidak stabil apa? Sama, pakai ini, ada penurunan kesadaran, hipotensi, ada tanda-tanda shock, ada gagal jantung akut, ya kan? Sesak-sesak pasiennya, ada nyeri-nyeri dada pasiennya. Maka harus kita berikan obat-obatan. AV block 1, Mobitz 1, kita berikan atrofin first line-nya. Kalau nggak ada atrofin, boleh pakai dopamin, boleh pakai epinefrin. Tapi kalau AV block derajat 2, Mobitz 2, derajat 3 ini sering disebut sebagai AV block total, maka harus dipasang pacemaker.
Jenis-jenis Nah, pacemaker itu apa, Dek? Pacemaker tok gitu aja berarti ya? ada nanti yang temporer, Oh, kan gitu kan. ada yang permanen. Nah, nanti kita bahas di sini ada. Oke, jadi kalau dia derajat 2, derajat 3, maka harus dipasang Pacemaker. pacemaker, ya. Nah, hindari atrofin. Berarti aritmia yang demikian tidak berespon terhadap efek kolinergik dari atrofin. Dan lebih dianjurkan pemasangan TCP. TCP itu transcutaneous pacemaker, pacing. Nah, atau sambil menunggu persiapan pacu jantung transvena dapat diberikan beta adrenergic. Nah, ini bisa jadi nanti keluar soalnya, Bang. Nah, pemasangannya kan misalnya butuh persiapan, ya butuh pemeriksaan lanjut atau menunggu antrian. Maka selama menunggu itu pasiennya kan tidak stabil nih. Berikan beta blocker. Bukan beta blocker, beta adrenergic. Beta Contohnya? adrenergic ini lawan dari beta blocker. Ya, Bang, ini ya. Contohnya nanti ini dia. Ya, Fikri juga lupa kalau beta adrenergic. Contoh obat beta adrenergic. Beta adrenergic itu beta agonis, salbutamol. Nah, iya betul. Jadi kan Bang, beta blocker itu kan menghambat yang namanya reseptor beta. Beta adrenergic dia malah meningkatkan efektivitas reseptor. Jadi lawannya. Nah, kita tulis di sini ya, Bang. Jadi cara kerjanya meningkatkan Buat ini salbutamol, reseptor, Dek. ya, reseptor beta. Ya, jadi kan beta adrenergic ini ada yang SABA, ada yang LABA, ada yang short acting, ada yang long acting. Nah, jadi contohnya banyak ya kan Bang, ada salbutamol. Ini yang SABA ya kan. Nanti ini kalau SABA labanya kita bahas di paru lebih enak. Iya. Kalau yang labanya ada formoterol, salmeterol, nah itu. Oke. Sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Belum, Dek. Oke. Nah, kemudian pemberian atrofin tidak boleh diberikan pada pasien yang tadi apa ya? Yang apa namanya? Yang derajat 3. Misalnya dia mau pemasangan pacu jantung, ya kan? Menunggu pemasangan pacu jantung nggak boleh diberikan atrofin. Oke. Nah, jadi sebenarnya nanti beta adrenergicnya itu kita berikan yang drip, ya. Selain salbutamol, formoterol, bisa diberikan dopamin, epinefrin. Bisa digunakan sebagai alternatif. Oke. Nah. Kemudian ini catatan pentingnya lagi Bang, petugas kesehatan tidak harus menunggu memberikan atrofin sampai dosis maksimal. Jadi pemberian atrofin itu ada caranya, gini dia Bang, cara pemberian atrofin. Atrofin dosis pertamanya diberikan 0,5 mg bolus. Ya, misalnya ini derajat 1, derajat 2, kita berikan atrofin 0,5 mg bolus. Belum ada perubahan, bisa diulang 3 sampai 5 menit kemudian. Belum ada perubahan juga, ulang 0,5 mg lagi 3 sampai 5 menit kemudian. Sampai berapa? Sampai dosis maksimal 3 mg. Kalau udah sampai dosis maksimal belum ada perubahan juga, baru pindah ke ini TCP. Pindah ke pemasangan pacemaker. Kalau nggak ada pilihan pemasangan pacemaker, baru cari dopamin drip. Kalau nggak ada, baru cari epinefrin. Apa yang kita nilai tidak ada perubahan itu penyaman guys itu? Iya. Atau kalau EKG-nya? Misalnya dari sini Bang, tanda-tanda ini. Jadi kita kasih obat-obatan kalau misalnya ada gejala-gejala paha ternyaman guys. Paha
tanda-tanda shocknya baru ininya, baru guysnya di sini. Nah, jadi ini yang harus kita nilai. Karena di sini kita mau menyelamatkan save ininya dulu ya, menyelamatkan komplikasinya dulu. Nah, jadi kan ini komplikasinya. Kalau udah stabil, jawabannya kan di observasi. Nah, jadi EKG-nya sebenarnya pasiennya memang bawaan dari pacemaker-nya udah lemah. Jadi ya dia tetap AV block. Nah, kita mau merubah dari yang tidak stabil menjadi yang stabil. Kalau udah stabil ya tetap diobservasikan, nah monitoring. Kalau dia memang mau iramanya jadi normal, ya berarti harus dipasang pacemaker gitu, Bang. Oke, bisa kira-kira, Bang? Bisa. Nah, oke. Jadi di sini dia makanya dia bilang petugas kesehatan tidak harus menunggu memberikan atrofin sampai dosis maksimal jika pasien menunjukkan AV block derajat 2 atau AV block derajat 3. Intinya kalau udah AV block derajat 2, AV block derajat 3 langsunglah kita pasang pacemaker. Oke. Nah, atrofin ini masuk ke dalam golongan antikolinergik. Hati-hati memberikan antikolinergik pada pasien yang myocard infarction. Nah, pada pasien infak miokard, peningkatan karena bisa pemberian antikolinergik ini pada ya, Bang. Ini hati-hati pada pasien dengan myocard infarction, pada pasien infak miokard. Nggak boleh kita berikan sebenarnya, maka hati-hati. Jangan disapu bersih, kasih atrofin. Kalau dia ada riwayat infak miokard, maka jangan berikan. Karena pemberian atrofin bisa meningkatkan heart rate. Kalau heart rate meningkat, berarti apa yang terjadi, Bang? Kalau heart rate meningkat, maka pas jantungnya akan banyak memerlukan oksigen. Maka pasiennya akan semakin hipoksia jantungnya. Kalau jantungnya hipoksia, lama-lama bisa mengalami iskemik. Habis iskemik jadi infak. Nah, jadi pemberian atrofin yang kita berikan malah memperluas infaknya. Gitu ya. Jadi meningkatkan ukuran infaknya. Nah, jadi makanya pasien yang infak miokard itu kita berikan beta blocker. Beta blocker itu kan menurunkan heart rate. Kalau heart rate diturunkan, kebutuhan oksigen jantung juga akan menurun. Nah, jadi kejadian infak juga akan menurun. Oke. Nah, jadi indikasi TCP, transcutaneous pacing. Yang pertama, bradikardi dengan hemodinamik tidak stabil. Hipotensi, perubahan status mental, ya. Ada paha ternyaman guys tadi. Kemudian kondisi klinis tidak stabil memang dikarenakan bradikardi. Nah, ini indikasi yang mutlaknya memang. Dipasang untuk irama jantung, sinus bradikardi yang simptomatik, AV block derajat 2 yang tipe Mobitz 2, AV block derajat 3, RBBB atau LBBB yang baru. Nanti kita lihat bagaimana menentukan RBBB dan LBBB. RBBB itu right bundle branch block, LBBB left bundle branch block. Oke, atau bradikardi dengan phase. Bradikardi tambah phase. Nanti kita lihat apa itu phase. Jadi ada di sini phase dia. Ini phase. Nah, ventricular extrasystole atau ventricular escape. Nah, kemudian ada sinus bradikardi, Bang. Sinus bradikardi itu biasanya kalau dari kata-katanya sinus, berarti gelombangnya lengkap ya, Bang. Di antara R ke R terdapat dua gelombang. Nah, kemudian sinus bradikardi ini penyebabnya apa? Penyebabnya karena stimulasi vagal yang berlebihan. Jadi hati-hati. Vagal manuver itu kan biasanya kita berikan pada pasien-pasien SPT ya kan. Nah, jangan berlebihan.
Kalau berlebihan, maka bisa terjadi bradikardi, sinus bradikardi. Atau pasien yang sistem saraf simpatisnya menurun. Nah, penyebab tersering lainnya karena juga obat-obatan. Ya. Jadi sinus bradikardi ini ada yang asimptomatik, ada yang simptomatik. Kalau SB yang asimptomatik ya berarti nggak usah diberikan obat-obatan juga nggak apa-apa. Biasanya dijumpai pada atlet, ya kan, atlet yang terlatih tadi. Memang dia secara fisiologis tubuhnya sudah terlatih untuk denyut jantung yang rendah. Kenapa? Karena kan dia aktivitasnya tinggi. Dia misalnya pemain bola, atlet lari, sprint, jantungnya kan terus-menerus berdetak, sehingga jantungnya memberikan kompensasi, detaknya nggak boleh terlalu kencang, supaya tidak memberikan efek negatif ke dalam tubuhnya. Jadi lama-lama denyut jantungnya juga akan melambat sendiri, melemah sendiri dia. Nah, tapi kalau dia simptomatik, ya, simptomatik artinya pasiennya bisa ada gejala-gejala paha ternyaman, guys, maka harus kita berikan obat-obatan. Nah, SB juga bisa terjadi, sinus bradikardi bisa juga terjadi pada saat sinkop vasovagal, dia diberikan vagal manuver kemudian sinkop, pasien yang setelah operasi mata, pasien dengan peningkatan intrakranial, tumor di servikal, dan pasien-pasien yang hipoksemia berat. Gambarannya gimana gambaran EKG-nya? Gambaran sinus bradikardi kita tegakkan jika nadinya kurang dari 60 kali per menit dengan bentuk gelombang P normal di depan setiap kompleks QRS dan PR-nya konstan, tetap tidak memanjang, tidak memendek, tetap sama pemanjangannya. Ya, Dan jadi masih normal ya? Masih normal gelombangnya, Bang. Cuman heart rate-nya aja di bawah 60. Nah, sinus bradikardi tidak memerlukan tata laksana bila tidak ada gejala dan gangguan hemodinamik. Tapi dalam keadaan infark miokard akut, ya, dan disertai ada gangguan hemodinamik, dapat kita berikan sulfas atrofin 0,5 mg bolus intravena. Dapat diulang 3-5 menit jika tidak ada perbaikan. Dosis maksimalnya berapa, Bang? 3 mg. 3 mg. Nah, oke. Bila tidak membaik, maka SB cenderung berulang, maka harus dipasang pacu jantung sementara, Bang. Temporary pacing. Cuman inilah satu-satunya indikasi pacu jantung sementara. Artinya kalau memang dia sudah stabil, maka bisa dilepas pacingnya. Nah, satu lagi ada sindrom sinus sakit atau sick sinus syndrome. Apa ini? Jadi SSSS, sick sinus syndrome, gangguan atau penyakit pada nodus SA atau SA node merupakan penyebab bradikardia yang paling sering. SSSS ini adalah gangguan fungsi SA node yang disertai gejala. Gambaran EKG-nya gimana? Gambaran GKG-nya berupa sinus bradikardi persisten tanpa ada pengaruh obat-obatan, tanpa ada penyebab yang lain, tanpa ada atrial fibrilasi, dan dia nanti bisa bergantian dari bradikardi menjadi takikardi. Ini ciri khasnya, Bang. Ya. Dia bergantian dari bradikardi dengan takikardi. Nah, seperti ini ya. Ini rapat-rapat ya kan, Bang? RKR-nya rapat-rapat. Berarti dia takikardi. Tiba-tiba panjang dia. Jadi bradikardi. Jadi kalau Abang jumpai irregular ya? Irregular. Jadi kalau Abang jumpai takikardi tiba-tiba jadi bradikardi, namanya SSSS. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini gambarannya terlihat ada episode atrial fibrilasi. Inilah dia AF.
episode AF di sini. Kemudian tiba-tiba menjadi berganti dengan sinus ares. Nah, sinus ares di sini ada ares, kemudian jadi bradiaritmia. Nah, oke. Penanganannya apa? Penanganannya tergantung pada irama dasarnya. Umumnya diperlukan pemasangan pacu jantung yang permanen. Nah, jadi ada indikasi untuk pacu jantung temporer, sementara ada untuk pacu jantung permanen. Kalau SSSS ini diindikasikan untuk pacu jantung yang permanen. Nah, pada keadaan braditakhikardi diperlukan kombinasi dengan obat antiaritmia dan pacu jantung permanen. Ya, jadi walaupun sudah dikasih pacu jantung permanen, tetap dikasih obat antiaritmia. Nah, ini bagian yang ini, Bang. Bagian yang ini sama dengan ini. Jadi Abang tinggal hafal yang ini aja. Kalau dia stabil tinggal diobservasi. Kalau tidak stabil, AV blok 1, AV blok 2, Mobit 1, kita kasih atrofin, dopamin, epinefrin. Nanti dosisnya baru lihat di atas ya, Bang. Nah, kalau dia AV blok total, Mobit 3, kita kasih pacemaker. Nah, oke, coba kita lihat soalnya. Untuk bradiaritmia. Kira-kira ini jawabannya gimana, Bang? Seorang pria berumur 52 tahun datang ke ruang gawat darurat dengan keluhan pusing. Kecil, jadi kecil deh. Sorry, Bang. Keluhan pusing dan hoyong. Pada pemeriksaan fisik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 80/50 dengan nadi 40. Pada EKG dijumpai sinus bradikardi, heart rate 40 kali. Selanjutnya adalah berarti kan ini masuk ke bradi ya. Dengan penata laksanaannya memang kan harus atropin, diberikan dosis pertama kali 0,5, diulang-ulang sampai maksimal 3 mg. Iya. Betul lah. Betul kan, Bang? Karena gambarnya sinus bradikardi. Nah, udah ada gambar. Kenapa harus ditata laksana? Karena udah ada penurunan tekanan darah, ya kan, Bang? Iya. Udah ada hipotensi, udah ada gejala sinus bradikardi yang simptom. Jangan diobservasi ya kan? Otomatis. Makanya kita jawab yang A. Kenapa nggak dipasang kenapa, Bang? Pacemaker indikasinya kalau dia ya, betul. Sip. Oke, jadi ini dia ya, maksimal 3 mg. Jadi ini sering kali nanti berulang soalnya, Bang. Berulang sampai 3 sampai 4 kali ada ulangan soal kayak gini. Jadi berarti ini memang model soal yang sering keluar. Berulang ya. Kayak gini kan. Diulang dia lagi. Nah, ini kira-kira kayak mana, Bang? Ini sama ya. Oh, ini tekanan seorang pria berumur 52 tahun datang ke ruang darurat ya kan? dengan Berarti ini sama ya, Bang? Ayam. Dia masih stabil. Udah ada paha tertaman, guys. Janganlah di monitor dan observasi ya kan. Pasti udah salah. Kemudian kalau seandainya dosis, kayaknya kan ini semua A sampai D betul, tapi kalau C sama D kan salah, ya kan? Maksimalnya kan 3, jangan 5. Kalau yang B ini diberikan atrofi dosis pertama, salah. Pertama kali harus 0,5, jangan 1. Iya. Pilihannya sama tapi KPI-nya yang beda. Dosisnya beda. Oke, sip. Oke, nomor 3.
Nomor 3, seorang laki-laki berusia 57 tahun datang ke IGD dengan keluhan pusing sejak 2 hari ini. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran apatis, tekanan darah 100/70, denyut jantung 40 kali per menit. Batas jantung kiri 1 cm medial garis midclavicular kiri. Pasien telah diberikan terapi sulfas atropin injeksi 3 mg. Sudah maksimal, Dek. Ya kan? Sudah maksimal itu. Berdasarkan data klinis di atas, penataan yang paling tepat adalah kalau atropin udah nggak bisa kita kasih lagi, dobutamin berarti HIJ coret. Ya. Oke. Yang pacemaker temporer. Iya. Ini nggak dibilangnya dia Yang mana? gambaran EKG-nya apa ya? EKG-nya nggak dikasih tahu. Berarti ini anggapan kita dia ke sinus bradikardi, yang memang ada gejala yang simptomatik. Oke. Nah, ini dia yang seru ini. Seorang wanita usia 17 tahun datang untuk pemeriksaan kesehatan karena berencana untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Pasien sering mengeluh beberapa kali lemas dan ada rasa ingin pingsan. Namun membaik dengan pasien tidak memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya, riwayat kelahiran normal, asam, tidak ada gangguan aktivitas saat sekolah selama ini pasien tidak ada konsumsi obat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 36, respirasi 20, tem bagus. Setelah dilaksanakan pemeriksaan rekam jantung didapati, ini hilang, Dek. QRS-nya hilang ini. Kita lihat dari sini kan, ini kita lihat dari lead 2 aja. Lead 1 ya, apa lead 2 aja, Bang. Lead 2. Lead 2 panjang. Itu kan ada P, QRS, ini PR. T-nya tinggi tuh kan. Habis itu ini PRT. Habis itu di sini P hilang lagi kan? Ini gak ada QRS-nya kan? QRS-nya hilang di sini kan, Bang. Nah, baru ini ke P lagi. Berarti ini kita harus ini hitung dulu PR-nya berapa tuh. Ini PR. Habis itu ini P-nya makin panjang. PR-nya makin panjang. Pendek, panjang. Baru dia T, P, ini QRS-nya hilang. Pemanjangan progresif QRS hilang. Berarti dia 3. Yang mana, Bang? Yang 3 kan? Mobits 3 kan? Mobits 1. Dia 1 ya? Semakin lama semakin panjang, habis itu hilang. Kalau yang 3 dia panjang pendek. Habis itu hilang. Iya. Berarti makin kalau ini panjang hilang. 1 berarti ya. Makanya kan dia ya? derajat 2, mobit 1. Makanya masih bisa pakai obat-obatan atropin. Kalau udah mobit 2 derajat 3 berarti kita pemasangan pacemaker. Ini ya, transcutaneous pacing. Pacemaker. Nah. Sip. Oke, kalau ini, Bang? Terapi definitif pada sinus syndrome yang permanen. Iya, yang permanen. Ya, yang permanen kan, Bang. Sip. Oke. Kalau ini manakah? Seorang laki-laki 55 tahun datang dengan keluhan nyeri dada sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien didiagnosis dengan NSTEMI, keesokan harinya didapati tekanan darah bagus, nadi 50. Jantung dan paru dalam batas normal, didapatkan perubahan EKG. Mana EKG yang menjadi indikasi penggunaan pacemaker yang paling parah lah ya kan? Iya, setuju Abang. AV block derajat 2, mobis tipe 2 itu kan udah paling tinggi tuh. Kan di paling kanan derajat ya. 2 mobis 2.
Atau enggak Derajat 3, 15. atau Sip. enggak AP blok derajat 3. Sip. Nah, ini bundle branch block, Bang. Bundle branch block ini gampang. Dia sering terjadi pada gagal jantung, biasanya karena pembesaran ruangan pada infak miokard. Ya, jadi infak miokard itu sering nanti menunjukkan gambaran new RBBB. Nah, gambarannya gimana? Referensinya beda-beda. Ada yang bilang nodes, ada yang bilang takik, ada yang bilang RS, R accent, ada yang bilang R double, ada yang bilang seperti telinga kelinci, ada yang bilang bentuknya huruf W, huruf M. Artinya sama, intinya gini, Bang. Ini kan P, Q, habis Q kan naik R ke atas ya kan, Bang? Ya. R, habis itu turun S ke bawah. Harusnya kan ini langsung T. Nah, kalau habis S, naik R lagi ke atas, baru T, inilah R accent. R accent ini R double. S, R accent. R, S, R accent. Makanya bentuknya seperti M. Gini. Oke. Atau bentuk yang seperti W. Kalau bentuk seperti W, P, Q turun ke bawah, habis Q naik ke atas, inilah si R-nya. Turun ke bawah, inilah si S-nya. Naik lagi ke atas, ini R double-nya, R accent. Baru turun ke T. Makanya bentuknya seperti W. Oke. Cara menentukan dia R atau L, RBBB, right bundle branch block, atau LBBB. Kalau terjadi di V1 dan V2 atau V2, RBBB dia. Kalau terjadinya di V5 atau V6, LBBB dia. Nah, jadi ini kita lihat. Ini apa, Bang? Bentuknya gimana? Oh, bukan. Itu kurang. Ini normal, sorry, ini normal. Yang ini, Bang. Yang ini. Nah, itu M. V5, V6 berarti LBBB. Bentuknya kan LBBB. M kan? Iya. Nah, jadi cara gampangnya Abang lihat aja dia M atau W, Bang. Nah, ini kan M kan? Nah, LBBB V5 V6. Oke. Ini kurang, ini dia W-nya. Kurang ini ya, W-nya. Yang ini sih W-nya. Nah, tapi di V3. yang ini sebenarnya V1 V2. Iya, V1 V2 ini sebenarnya. Oke. Kurang ini sih, agak-agak menghayal kita. Intinya gini. Ini kan P. Ini P-nya. Ini P-nya nggak Q-nya jelas walaupun ya. sedikit aja, ya P-nya nggak jelas. Q-nya pun nggak jelas. Q-nya walaupun dia sedikit aja kan, Bang, Q-nya. Q itu dia memang nggak boleh besar-besar. Dia satu kotak kecil dia maksimal. Lebih dari satu kotak kecil namanya udah Q patologis. Nah, jadi Q-nya itu memang nggak pala nampak. Jadi di sini Q, di sini R, ya kan? Habis Q pasti R yang naik. Yang turun pasti S. Ini ada naik lagi, berarti dia R accent. R accent. Nah, ini bentuk M, sorry, ini bentuk M. Nah, oke, jadi dia bisa bentuk W atau bentuk M, terserah dia mau yang bentuk yang mana. Kita tengok di mana lokasinya ya, di V1, V2 atau Tengok di V5, mana V6. lokasinya. Kalau ini kan ini Q, ini R, ini S, ini R accent. Nah, Bang. Iya. Oke. Baru ada phase ventricular extrasystole. Nah, phase ini kelainan irama yang ditandai kompleks QRS lebar. Dia hampir mirip dengan LBB atau RBBB, tapi datangnya lebih awal dari irama dasarnya. Artinya apa? Maksudnya ada irama yang normal di tengah-tengah. Halo. Tengah ada yang nyempil, gitu ya. Nah, jadi gelombangnya itu nama lain dari phase itu adalah, halo Bang, halo, Udah jelas. halo Bang. Udah. Halo.
Nah, di sini hujan, jadi sinyalnya kurang jelas. Ya. Di sana hujan nggak? Sedikit, Di sana sedikit. hujan. Nah, Iya, di Aceh ini dari tadi malam sampai sama. sekarang nggak berhenti hujan. Jadi kan Bang, Heeh. nama lain dari PES ini PVC, ventricular prematur ventricular complex. Oke. Nah, gelombang QRS-nya itu dibilang QRS-nya lebar atau bizar. Lebar dan bizar. Bizar ini maksudnya aneh. Gelombangnya aneh. Di mana gelombang T-nya dibelokkan ke arah yang berlawanan. Contohnya gini, Bang. Maksud gelombang T yang dibelokkan ke arah berlawanan. Ini kan QRS. Ini kan normal. Ini normal ya, Bang? Oke. P QRS-nya normal. Halo? Suara putus-putus, Bang. Agak lambat. Ini. Oh, oke. Halo, halo. Ya, oke. Nah, jadi ini kan gelombangnya normal. Ini juga normal. Tiba-tiba di sini muncul gelombang yang tidak normal. Di mana ada gambaran QRS yang lebar di sini. Ini P, ini Q, ini R, ini S. QRS-nya lebar. Lebar. Oke. Dan T-nya berlawanan ke atas. Jadi kalau gelombang QRS-nya ke bawah, T-nya ke atas. Nah, ini yang dimaksudkan gelombang T-nya berlawanan. Oke. Kebalikannya, kalau gelombang QRS-nya ke atas, ini Q, ini R, ini S, baru ini T. Kalau gelombang QRS-nya naik ke atas, ini tadi kan ke bawah, naik ke atas, gelombang T-nya turun ke bawah, berlawanan dia. Inilah ciri khas PES. Jadi kadang-kadang PES ini sering tertukar sama LBBB sama RBBB. Ya, karena dia bentuknya Iya. ada yang seperti M juga. Nah, Iya. bedanya kalau RBBB atau LBBB, dia satu lead itu misalnya di sini kan P5, RBBB semua dia, P6, RBBB semua dia. Ini RBBB semua, RBBB semua. Nggak ada irama normal. Kalau tiba-tiba ada yang nyempil di sini di antara irama yang normal. Dia mendahului irama yang tidak normal. Berarti Irama inti tidak normal. mendahului irama normal. Berarti ada yang normal ya kalau di fashion ya. Ya. Makanya namanya prematur ventricular complex. Ada gelombang yang prematur, gelombang yang keluar duluan sebelum gelombang yang normalnya. Jadi intinya cara melihat PES, lihat gelombang QRS yang nyempil, dia lebar, kemudian lihat gelombang T-nya berlawanan dengan QRS-nya. Kalau QRS ke bawah, T-nya ke atas. Kalau QRS-nya ke atas, T-nya ke bawah. Kayak gitu, Bang. Bisa kira-kira, Bang? Bisa. Ada perbedaan nggak antara uniform sama multiform ini? Ada. Nah, ini jenis-jenisnya. Jadi ada klasifikasinya. Kalau uniform, artinya dia satu bentuk, same form. Artinya, ini kan bentuknya sama. Bentuknya QRS-nya ke bawah. Ya kan? Ini Q, ini R, ini S, ini T. QRS-nya ke bawah, T-nya ke atas. Sama semua bentuknya. Ya kan, Bang? Kalau Oke. yang multiform itu different form. Beda bentuk, ada dua bentuk. Ini QRS-nya ke atas, yang ini QRS-nya ke bawah. Ini Q, Baru sebelahnya ke atas ini lagi ya. sorry. Ya, ini Q, ini R, ini S, ini T. Jadi R-nya ini sedikit, R-nya nggak nampak nih terulang. Ini S, ini T. Baru sebelahnya ke atas lagi. Pokoknya dia selang-seling. Bentuknya oke. Nah, jadi itu tadi berdasarkan fokus ektopiknya, Bang. Ada yang uniform,
ada yang multiform. Kalau berdasarkan frekuensinya artinya phase-nya ada yang phase jarang, ada yang phase sering. Phase jarang kurang dari 5 kali dalam 1 menit. Jadi kalau kita lihat EKG-nya dalam 1 menit, 60 detik. Kalau 60 detik berarti kita hitunglah berapa kotak besar selama 1 menit. Phase-nya kurang dari 5 kali muncul phase-nya. Ada 5 gelombang phase. Kurang dari 5 gelombang phase. Kali dalam 1 menit gelombang phase-nya. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan pola munculnya. Ini yang sering keluar nanti. Berdasarkan pola muncul. Pola munculnya itu kita bagi menjadi 2. Ada yang repetitif. Repetitif itu dia berulang-ulang. Ada yang bigemini, B berarti 2. Bigemini, ada yang trigini, quadri berarti 4. Contohnya ini Bang, bigemini. Jadi normal, ini normal kan? Normal, phase, normal, phase, normal, phase. Jadi dia setiap ketukan kedua. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi setiap hitungan kedua, phase-nya muncul. Bigemini. Bisa dipahami Bang, kira-kira Bang? Bisa. Oke. Kalau yang trigemini, setiap hitungan ketiga, 1, 2, 2, nanti kalau dipanjangkan lagi pasti di sini phase. Nah, jadi setiap hitungan ketiga. Kalau quadrimini berarti setiap hitungan keempat, 1, 2, 3, 4 phase-nya. 1, 2, 3, 4 di sini phase-nya. Saya kira-kira Bang? Bisa deh. Oke, sip. Jadi gampang ya, kalau phase ini enak. Kalau yang dia berkelompok, berarti dia berdempet-dempetan Bang. Pacaran phase-nya. Ini kan dia selang-seling. Kalau yang berkelompok, dia pacaran phase-nya. Ada yang couple, couplet, salvo, nama lainnya, itu berarti ada 2 yang dempet. Ada yang triplet. Triplet berarti 3 yang dempet. Jadi kalau kita lihat di sini, ini gelombang normal. Ini phase 1, phase 2. Dempet dia Bang. Phase 1, phase 2, dempet dia. Berarti ini yang couple, couplet. Ada 2 yang salvo. dempet. Oke. Kalau yang 3 berarti ini yang salvo. Kalau yang 3 berarti dia triple. 1, 2, 3. Triplet. Oke. Sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Belum ada, Dek. Nah, ini dulu coba. Ini kira-kira apa nih Bang? Diagnosisnya. Ini seorang laki-laki atlet lari datang ke klinik dokter untuk dilakukan pemeriksaan rutin. Pasien sering mengalami lemah badan dan pusing. Pemeriksaan fisik tekanan darah 110/60, nadi 45, pernapasan 20, dan suhu 37. Hasil EKG tampak gambaran berikut. Sebentar ya. Ini QRS-nya kok ada semua? Ya, berarti kalau QRS-nya ada semua, nggak ada QRS missing, langsung apa itu Bang? Sinus bradikardi lah ya. Tapi PR-nya memanjang. Hah? Oh, nggak Bang lihat. PR. Oh, dibuatnya di situ ya. PR. Iya ya, berarti PR-nya berapa kotak nih Bang? berapa itu? 1, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8. Oh iya. Satu memanjang berarti, tetap. Berarti yang mobit sah, yang satu. AV block derajat sah, derajat Iya, 1. oke. Soalnya Nah, jadi ada. intinya bahaya juga ya. P-nya hitung P-nya itu Bang dari awal sini ya Bang, dari kakinya, jangan dari puncak ya Bang. Iya. Jadi dari kaki P.
Jadi ini P dari sini sampai sini, inilah normalnya. Satu kotak kecil ini normal PR. Jadi kan tadi 0,12 sampai 20. 0,20. Jadi satu kotak kecil ini aja normalnya. Lebih dari sini pasti dia udah AV block. Jadi kalau sinus bradikardi kurang dari satu kotak kecil, PR-nya nggak memanjang. Itu sinus bradikardi. Oh, berarti ini udah masuk ke AV block ya. Tapi makanya tinggal kita cari aja di TRS-nya ya. Ya, Bang. Nah, kalau ini, Bang? Itu kok ada kayak ada gambaran face ya? Enggak. Ya kan? Sudah tahu betul, kita Bang, ada face. Jadi ya. dia nanya apa nih? Iyalah face lah ya. Bentar, seorang laki-laki berusia pasien laki-laki 30. Iya, face lah ya. Pokoknya ini ya, kalau ditanya ini face-nya apa ini ya? Face apa itu, Bang? 1, 2, 3. Tadi apa aja pilihannya? Face itu ada pilihan bigemini, trigemini, quadrimini. Oke, 1, 2, 3, 4. Quader ya. Istilahnya ya. Yang keempat kan? Tuagapat. Quadrimini Ya kan? Yang quadrimini ya, Bang. Iya. Sip. Jadi nanti hitungnya gini kan, Bang? 1, 2, 3, 4. Di 4-nya berarti dia quadrimini. Nanti jangan bukan pokoknya diketukan mana si face-nya itu, diketukan 4 quadrimini. Kalau di ketukan ketiga berarti dia trigemini. Jadi sebenarnya kalau ada gambar EKG kan, Bang, itu udah soal bonus, enak kita lihat karena spesifik. Kalau EKG-nya jelas, tapi kadang-kadang EKG-nya nggak jelas, entah printnya yang nggak jelas, fotonya nggak jelas, ya kan? Iya. Berdoa mudah-mudahan soalnya bagus. Amin. Oke, ini udah kita bahas. Oke, sampai di sini, Bang, ada yang mau ditanya? Nggak ada, udah lebih jelas Abang tentang AV block, FES, RBBB, LBBB. BBB. Alhamdulillah. Kalau soal FES itu nggak pala banyak. Yang banyak itu memang yang tachyarrhythmia, obat-obatan sama bradyarrhythmia itu. Iya, tadi pun Abang udah mulai paham lah tentang atropin, dosisnya dulu, kapan kita gunakan, di mana di AV block mana. Nanti diulang lagi lah, Pak. Makanya nanti Abang kirim minta tolong inilah ya, video sama ininya materinya. Ya, siap, Bang. Kapan lagi? Oke, siap, Bang. Oke. Kapan lagi, Pi? Kita inilah, Bang, nanti Fikri lihat ini kan kalau nggak Minggu, Senin sebenarnya, tapi nanti Fikri kabarin. Abang Minggu bisa? Boleh, Dek. Boleh kali, Dek. Tapi nanti untuk jamnya Fikri kabarin ya, Bang, entah pagi atau sore, Bang. Berarti besok kan? Hari ini. Besok. Berarti besok kan? Kabarin, apa tuh materinya? Ya, halo? besok. Materinya apa? Halo? Ya, materinya apa, Dek? Ini ya, infak miokard aja mau, Bang? Apa kalau yang EKG udah habis kayaknya kan, Bang? Udah. Boleh, Dek. Infak miokard nanti kita bahas. Oke. Boleh. Sip. Oke. Oke, Bang. Ya. Oke. Fikri, mohon maaf kalau ada salah. Sama, Dek. Semangat ya, Bang. Mudah-mudahan rezekinya di sini ya, Bang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Oke, doa selesai. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang, atas perhatiannya, Bang. Sama ya, Dek. Assalamualaikum. Ya, Bang. Waalaikumsalam.